Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani segala aktivitas. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tara, bruto, neto, dan rabat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Ini terakhir ya, materi terakhir KD aritmetika sosial, yaitu mengenai bunga tabungan. Ya. Jadi bunga tabungan maupun bunga pinjaman pada setiap bank itu biasanya dinyatakan dalam persen. Dan biasanya juga berlaku itu jangka waktu 1 tahun. Jadi bunga tabungan itu dinyatakannya dalam persen, kemudian berlakunya untuk 1 tahun. Misalnya gitu ya, ada pernyataan bunga 12% per tahun gitu. Misalnya, ketika kita menabung di bank, terus petugas banknya bilang, oh Anda dapat bunga 12% per tahun. Itu artinya apa? Artinya itu tabungan kalian, tabungan kita, itu akan mendapat bunga 12% itu jika sudah disimpan di bank itu selama 1 tahun gitu. Jadi ketika udah 1 tahun baru mendapatkan bunga 12% gitu. Nah, rumusnya apa sih bunga 1 tahun itu? Ya. Jadi bunga 1 tahun itu rumusnya persentase bunganya berapa kalikan dengan modal. Modal itu tabungan kita sebelumnya itu berapa gitu totalnya. Nanti persen bunganya tergantung banknya memberikan berapa gitu. Nah, itu bunga untuk 1 tahun. Nah, kemudian ketika misalnya ditanyakan bunga untuk berapa bulan gitu kan, bukan 1 tahun tapi misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu, berapa gitu, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu nanti gini, jadi bunga A bulan, anggaplah bulan 1, 2, 3, 4 misalnya itu kita anggap A gitu ya. Bunga A bulan itu rumusnya adalah A per 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi A per 12 kali persen bunganya berapa kalikan dengan modal. Misalnya ditanyakan bunga 3 bulan berarti berapa? Berarti A-nya ganti dengan 3. 3 per 12 kalikan persen bunganya berapa nanti. Jadi banknya memberikan persen bunganya berapa kalikan modalnya. Modalnya itu tabungan awalnya kita berapa. Terus padahal kita tahu ya, persen bunga itu kalau dikalikan dengan modal itu kan sama saja bunga 1 tahun, ya enggak? Nah, berarti ketika ditanyakan bunga A bulan itu rumusnya bisa kita pakai A per 12 kalikan dengan bunga 1 tahun gitu. Jadi bebas lah ya. Yang penting kalian memahami rumusnya mau dibuat seperti apa, insya Allah kalian paham. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Nah, di sini ada soal. Jaka memiliki tabungan di bank sebesar Rp200.000 dengan bunga 18% per tahun. Berapa sih jumlah uang Jaka setelah 9 bulan gitu kan? Nah, Jaka ingin tahu kalau udah 9 bulan tuh tabungannya berapa gitu kan. Kita jawab. Nah, kita lihat di situ modalnya. Jadi tabungan awalnya Jaka itu kan Rp200.000 ya. Kemudian ditanyakannya bunga setelah 9 bulan, berarti bunga setelah A bulan, ya kan? Rumusnya berarti 9, karena 9 bulan kan, per 12 kali persen bunga kali modal. Nah, persennya berapa tadi diketahui? 18%. Modalnya berapa? Rp200.000. Tinggal kita masukkan. Berarti 9 per 12 kali 18 per 100 kali 200.000. Nah, tinggal dicoret ya. Boleh nanti 100-nya dicoret dengan 200.000, coret nolnya 2. Kemudian 18 dan 12 bisa dicoret, sama-sama dibagi 6 ya kan. 12 dibagi 6, 2. Terus yang atas 18 bagi 6, 3. Nah, nanti yang 12 sudah dicoret dengan dibagi dengan 6 kan hasilnya 2. Dibagi yang atas yang 200.000 itu, angka 2-nya bisa untuk membagi dan hasilnya adalah 27.000. Silakan nanti kalian oret-oretan ya, menghasilkan 27.000 atau tidak. Nah, jadi ketika ditanyakan
tabungan Jaka setelah 9 bulan itu berapa? Jadi tabungan Jaka adalah 200.000 ditambah dengan 27.000. Jadinya tabungan Jaka adalah 227 rupiah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dara menabung di bank sebesar 5 juta dengan bunga 15% per tahun. Tentukan berapa jumlah uang Dara setelah 3 tahun. Uangnya Dara setelah 3 tahun itu berapa? Oke, kita jawab. Kita peroleh modalnya tadi, modalnya diketahui adalah 5 juta. Ditanyakan bunganya tadi kan 3 tahun ya, ditanyakan setelah 3 tahun, setelah dia menabung 3 tahun. Berarti artinya kita akan mencari bunga selama 3 tahun. Rumusnya adalah 3 kali persen bunga kali modal, gitu aja ya kan. Kalau 1 tahun ya berarti 1 kali persen bunga kali modal gitu. Karena ditanyakan 3 tahun berarti tinggal dikalikan 3 kali persen bunga kali modal. Nah, berarti kita hitung persen bunganya tadi adalah 15%, berarti 15 per 100, modalnya adalah 5 juta. Sehingga bisa kita tuliskan 3 kali 15 per 100 kali 5 juta. Hasilnya adalah 2.250.000. Nah, jadi tabungan Dara setelah 3 tahun berapa? Ya tinggal dijumlahkan 5 juta ditambah dengan 2.250.000, yaitu 7.250.000 rupiah. Nah, 2 contoh tadi sudah diberikan. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Ya, semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kalian ya. Jangan lupa kalau ada kesulitan silakan, tidak usah ragu, tanyakan kesulitannya seperti apa. Nah, kalau sudah tidak ada kesulitan, jangan lupa mengerjakan tugas. Tugasnya itu ada di buku pendamping halaman 12, nomor 4 dan 5. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.